Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai materi mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI. Baiklah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu mengenai transport mineral secara aktif maupun pasif. Yang pertama yaitu ada transport aktif. Seperti yang kita ketahui, transport aktif yaitu suatu transport yang dimana perpindahan di sini dia membutuhkan suatu energi untuk melakukan suatu proses pemasukan maupun pengeluaran dari ion maupun molekul melalui dari membran permeable. Di mana contohnya di sini ada ion kalium, natrium, dan ion yang lainnya. Di sini dia akan melalui suatu pompa dari natrium kalium, di mana mineral yang ada juga akan melalui suatu membran permeable pada transport aktif tersebut. Pada transport aktif, di sini ia dipengaruhi oleh aliran listrik. Dan di sini juga dia membutuhkan suatu pengangkut berupa protein integral. Pada transport aktif, di mana di sini dia pengambilan dari 3 ion dari natrium, kemudian ion natrium yang diambil tersebut dia akan menepati dari pengikatan protein integral. Lalu ion natrium tersebut dia akan terlepas dari keluar sel. Kemudian di saat berada dari luar sel, di sini juga terdapat dari ion kalium, di mana ion kalium juga akan menepati suatu pengikatan protein integral, lalu ion tersebut akan terlepas ke dalam dari sel. Berikutnya yaitu ada transport pasif. Seperti yang kita ketahui bahwa transport pasif yaitu suatu transport di mana perpindahan di sini tanpa atau tidak memerlukan suatu energi. Ini terjadi secara spontan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya ada osmosis, ada difusi maupun difusi difasilitasi. Pada transport pasif, osmosis, di mana di sini mineral yang ada di dalam tubuh dia akan terionisasi menjadi zat elektrolit, di mana zat tersebut akan diserap oleh tubuh. Berikutnya ada di mana di sini ada transport pasif dari difusi. Pada transport difusi ini, dia di sini melewati suatu membran, dan melewati suatu membran tersebut dia membutuhkan suatu saluran, di mana saluran ini disebut dengan channel mediasi. Berikutnya ada transport difusi difasilitasi. Pada saat sebelumnya yaitu pada difusi, dia di sini di saat dari zat-zat atau molekul tersebut dia melewati suatu membran yang membutuhkan suatu saluran, di sini saluran dari channel mediasi. Pada difusi difasilitasi, bila dia melewati melalui dari saluran tersebut, dia akan memiliki proses yang sangat cepat. Dan di sini suatu zat terlarut dia akan bergerak menurun melewati dari konsentrasi gradien-gradien melintasi dari belayer lipid. Baiklah, berikutnya yaitu ada materi yang kedua yaitu mengenai fungsi mineral beserta defisiensi. Gejala dari defisiensi. Di dalam dari suatu tumbuhan, pada tumbuhan tersebut tentunya tumbuhan tersebut dia membutuhkan suatu mineral dari unsur hara bagi proses tumbuhnya tumbuhan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa mineral itu didapat dari unsur hara yang ada di tanah, baik dari unsur hara makro maupun yang mikro.
Dan di sini selain di sini suatu tanaman itu dia membutuhkan dari suatu mineral, di mana mineral tersebut juga di sini bila tidak tercukupi atau terjadi suatu kekurangan bagi tumbuhan tersebut, dan di sini akan berpengaruh pada tumbuhan tersebut. Dan di sini disebut juga akan terjadi suatu gejala defisiensi. Baiklah, di sini seperti yang kita ketahui atau teman-teman ketahui, apakah itu defisiensi? Defisiensi yaitu suatu kekurangan berupa makanan atau berupa bahan pangan dari suatu tumbuhan tersebut di saat melakukan proses dari tumbuh dari tanaman tersebut. Di mana di sini seperti yang kita ketahui, mineral sebelumnya didapatkan dari unsur hara baik makro maupun mikro. Dan di sini bila terjadi dari kekurangan dari unsur hara mineral tersebut, akan terjadilah suatu defisiensi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, ada unsur mineral dari nitrogen, di mana nitrogen yaitu suatu unsur makro yang bersifat mutlak bagi tanaman. Dan dia di sini merupakan suatu unsur hara pembentuk dari protein maupun dari senyawa lainnya. Bila di sini dia terjadi suatu kekurangan pada unsur hara tersebut, akan mengakibatkan defisiensi, di mana di sini yang pertama buahnya menjadi kerdil atau buahnya menjadi kecil, tumbuhannya menjadi kerdil dan kurus, dan juga di sini pertumbuhannya menjadi terhambat. Berikutnya, di sini yang kedua ada yaitu dari fosfor. Fosfor merupakan suatu pembentuk dari senyawa protein dan juga klorofil. Dan juga di sini si fosfor ini juga membantu pada saat proses pernafasan bagi tanaman. Bila terjadi suatu defisiensi pada unsur hara tersebut, maka di sini akan mengakibatkan di mana pada tepi daun, pada cabang maupun dari batang dari tanaman akan berwarna merah keunguan. Dan di sini tanaman akan cepat layu serta buah yang dihasilkan kecil-kecil. Berikutnya yang ketiga yaitu ada unsur hara kalsium, di mana unsur hara kalsium ini merupakan suatu pembentuk dari senyawa protein, dan sini dia untuk menetralkan dari senyawa-senyawa yang lainnya. Di mana bila terjadi suatu defisiensi kekurangan dari unsur hara tersebut, akan mengakibatkan dari tumbuhan tersebut menjadi layu dan dari daunnya akan menjadi berwarna kuning. Dan berikutnya yang keempat yaitu ada unsur hara berupa dari magnesium, di mana magnesium itu unsur hara dari pembentuk dari senyawa protein, karbohidrat, lemak, dan dari unsur hara yang lainnya. Di mana bila kekurangan dari magnesium akan terjadi gejala defisiensi berupa di sini dari warna dari daun tumbuhan akan berupa menjadi warna coklat, di mana di sini daun tersebut akan cepat menjadi tua, dan di sini tumbuhan tersebut juga memiliki proses pertumbuhan yang sangat lambat. Berikutnya di sini ada dari unsur hara dari seng, di mana unsur hara seng merupakan suatu unsur hara dalam pembentukan pemanjangan sel, dan juga di sini untuk sebagai auksin. Pada unsur hara dari seng ini, bila terjadi suatu defisiensi, maka akan mengakibatkan pada dari tumbuhan tersebut juga mengalami proses pertumbuhan yang lambat, tanaman akan cepat layu, tanaman di sini memiliki daun yang kering dan berlubang. Dan berikutnya ada unsur hara tembaga, di mana unsur hara tembaga merupakan suatu unsur hara pembentuk dari klorofil dan senyawa lainnya, di mana bila terjadi suatu defisiensi pada unsur hara tersebut yang mengakibatkan tumbuhan tersebut akan cepat layu, di mana di sini buahnya menjadi kecil, dan juga di sini akan terjadi suatu tanaman yang akan cepat layu dan cepat menjadi kering. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada Ibu.
Dan di sini saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.